Assalamualaikum adik-adik semuanya, welcome to my channel. Adik-adik semuanya, kali ini akan membahas tentang hukum dasar kimia, di mana hukum dasar kimia ini merupakan bagian dari stoikiometri juga. Tapi adik-adik, untuk bab hukum dasar kimia ini nanti akan dijelaskan dua kali. Yang pertama nanti akan dijelaskan di video ini tentang teorinya aja. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan ke video berikutnya tentang soal dan penyelesaiannya juga. Daripada lama-lama, ayo kita bahas bareng-bareng ya. Cekidot. Halo teman-teman semuanya, aku datang. Kak, ya? Kali ini mau bahas apaan nih? Iya, yang akan dibahas pada video kali ini antara lain hukum Lavoisier, kemudian hukum Proust, selanjutnya hukum Dalton, dilanjutkan dengan hukum Gay-Lussac, kemudian yang terakhir adalah hipotesis Avogadro. Oke adik-adik, sekarang menginjak ke hukum Lavoisier. Nama lain dari hukum Lavoisier ini adalah hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa berbunyi, massa, zat, sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau sama. Iya, tapi hukum kekekalan massa ini ada syaratnya loh, yaitu harus terjadi di dalam ruang tertutup. Gitu. Kalau ditulis secara kalimat matematika, hasilnya seperti itu ya, yaitu massa sebelum reaksi harus sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita sekarang ke analogi ya. Di mana di sana ada suatu reaksi, yaitu kayu yang dibakar akan menghasilkan apa? Ya, abu. Iya, akan menghasilkan abu. Dimana kalau misalkan kita timbang massa kayu sebelum dibakar dan massa abu, kira-kira berat siapa? Ya, apakah berat beratnya kayu, sama? Kak. Maka bakal berat yang kayu daripada yang abunya. Kalau gitu, untuk pernyataan tersebut kira-kira memenuhi hukum Lavoisier enggak? Enggak deh kayaknya. Iya, enggak. Maka dari itulah syarat bahwasanya reaksi harus terjadi di dalam ruang tertutup itu harus berlaku ya. Oh gitu. Iya, jadi gini, kita lihat ke reaksi yang kedua. Di sana ada kayu yang dibakar. Ingat bahwasanya kayu yang dibakar harus membutuhkan gas apa? Iya, gas O2. Maka hasilnya nggak cuma abu aja, melainkan di sana ada gas CO2 dan uap air atau H2O dalam bentuk gas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di massa kayu ditambah dengan massa oksigen sama dengan massa abu ditambah dengan massa CO2 ditambah dengan massa uap airnya. Nah, dari sini berlaku nggak hukumnya? Iya ya, berlaku. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Paham kan? Paham. Adik-adik sekarang menginjak ke hukum Proust ya. Nama lain hukum Proust itu adalah hukum perbandingan tetap. Oh gitu. Teorinya? Oke. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Iya. Jadi kalau misalkan mau ditulis secara matematikanya, misalkan aku mempunyai suatu senyawa AXBY. Nah, dari sana maka ada berapa unsur? Ya, dua. Ada dua kan, unsur A dan unsur B. Di mana massa unsur A dibanding dengan massa unsur B itu adalah tetap. Untuk analoginya nih, kita lihat di sana, aku mempunyai suatu tabel yang aku ambil dari bukunya Bapak Michael Purba. Di sana ada beberapa sampel garam yang diambil dari beberapa kota, yaitu Indramayu, Madura, dan garam impor. Dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya rumus kimia dari garam itu adalah NaCl. Dimana di sana sudah dicantumkan massa garamnya, kemudian massa natriumnya, dan massa Cl-nya. Jika dihitung, maka massa natrium dan massa klorida akan mendapatkan hasil perbandingan yang tetap kan? Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dimanapun sampel garam itu diambil, maka akan menghasilkan perbandingan natrium dan perbandingan klorida adalah tetap. Adik-adik sekarang menginjak ke hukum Dalton ya. Nama lain hukum Dalton adalah hukum kelipatan perbandingan, di mana hukum ini merupakan perkembangan dari hukum Proust. Beliau mengamati adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Bunyi teorinya adalah, Aduh, beneran ku baca nih.
Jika massa salah satu unsur dalam kedua senyawa itu sama, maka perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Sana ada dua senyawa. Yang pertama adalah senyawa nitrogen oksida dan yang kedua adalah senyawa nitrogen dioksida. Di mana dari kedua senyawa tersebut unsurnya sama enggak? Sama. Iya, unsurnya sama, yaitu unsur N atau nitrogen dan unsur O atau oksigen. Jika dalam kedua senyawa tersebut untuk unsur O aku buat masanya sama-sama 1 gram, maka dapat dihasilkan massa nitrogen tertentu kan? Ternyata di sana perbandingan massa N pada kedua senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Bulat dan sederhana, maksudnya gimana nih Kak? Iya, massa N pada senyawa NO dan massa N pada senyawa NO2 yaitu 0,875 dibanding dengan 1,75. Kalau angka ini disederhanakan kembali, hasilnya adalah 1:2. Bilangannya jadi bulat dan sederhana kan? Ya. Sekarang lanjut yuk ke hukum Gay-Lussac. Nama lain dari hukum ini adalah hukum perbandingan volume. Ini hukumnya adalah Oke, giliranku. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Iya. Dari pernyataan Gay-Lussac tersebut, kalau ditulis secara kalimat matematika, hasilnya adalah volume A per volume B sama dengan koefisien A per koefisien B. Sekarang kita lihat di sana ada hasil percobaan dari Bapak Gay-Lussac sendiri loh. Mana Bapak Gay-Lussac ini dapat menemukan bahwasannya antara volume hidrogen, volume oksigen, dan volume H2O ada perbandingannya loh, yaitu 2:1:2. Hal ini sama dengan perbandingan koefisiennya kan? Iya, kalau sudah kayak gitu, memenuhi syarat hukum Gay-Lussac kan? Yaitu volume senyawa A per volume senyawa B sama dengan koefisien senyawa A per koefisien senyawa B. Adik-adik sekarang masuk ke hipotesis Avogadro ya. Bunyi hipotesisnya adalah giliranku baca nih. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kayaknya aku pernah baca ini. Ada apa? Bukannya ini sudah pernah dibahas? Memang ini sudah pernah dibahas ya. Jadi adik-adik, kalian klik aja ya yang ada di atas itu. Di sana sudah dibahas mengenai hipotesis Avogadro secara lengkap loh. Tuh kan bener, ayo teman-teman Iya, cus lanjut lihat video yang di sana ya. Tapi habis nonton video yang ini. Alhamdulillah akhirnya pembahasan tentang hukum dasar kimia ini sudah selesai ya. Tapi dengan tanda kutip masih teorinya aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau dirasa video ini bermanfaat buat kalian, bisa di-share ke teman-temannya ya. Jangan cuma kamu aja yang ngerti, teman-temannya juga dibagi. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya. Dadah. Kalau ditulis secara kalau itu terjadi di dalam waktu